Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Berani Jadi Pengusaha. Jadi pada video kali ini saya akan sharing bagaimana budidaya cabai dengan lahan terbatas tapi hasilnya maksimal. Nah, saya sudah lakukan ini di rumah dan hasilnya cukup memuaskan. Pohonnya tumbuh subur dan berbuah lebat. Begitu juga saya sebenarnya sudah aplikasikan dengan pohon-pohon yang lain. Nah, untuk budidaya cabai ini saya pakai kaleng bekas cat. Jadi media tanamnya pakai kaleng bekas cat. Saya bersihin, terus saya cat ulang karena ada bekas cat di rumah ya, ada yang warna merah, ada yang putih. Nah, itu saya cat ulang. Terus untuk potnya di atasnya saya pakai keranjang yang banyak lubangnya. Nah, untuk proses kapilarisasi saya pakai kain flanel dari bawah ke atas. Sehingga dengan metode seperti ini cukup efektif dalam pemakaian pupuk dan tanaman akan tumbuh optimal. Kenapa? Karena untuk tanaman tumbuh dengan baik ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama ada sinar matahari atau ada cahaya. Itu untuk proses fotosintesis. Yang keduanya ada udara oksigen. Nah, itu juga sama, kebutuhan tanaman dengan manusia sama. Ketiganya kebutuhan air. Jangan sampai kekurangan air, karena kalau kekurangan air juga tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik. Dan yang tidak kalah penting adalah nutrisi. Jadi kebutuhan nutrisinya tercukupi. Ada 16 nutrisi yang diperlukan tanaman, tapi yang bisa disiapkan sama kita ada 12 macam, terdiri dari unsur makro dan unsur mikro. Itu untuk proses dari mulai vegetatif, pertumbuhan sampai pembuahan generatif. Nah, jadi dengan metode yang saya gunakan, ternyata tanaman kalau kebutuhan nutrisinya terpenuhi dengan baik, dia akan tumbuh optimal. Ini bisa dicoba untuk teman-teman yang suka bercocok tanam, terus bingung bagaimana sih ini cara merawatnya. Sebenarnya nutrisi ini diperuntukkan untuk budidaya hidroponik. Cuma saya nggak lakukan dengan pure hidroponik, tapi saya padukan dengan cara konvensional. Kenapa ya, kadang-kadang saya nggak terlalu telaten untuk hidroponik ya. Jadi beberapa instalasi yang harus buat, terus kontrol terhadap nutrisinya, terus dari mulai proses semai sampai pertumbuhan. Nah, itu perlu mungkin orang-orang yang rada telaten. Nah, ini saya kasih pakai pot kaleng bekas itu, tujuannya biar kita cuma satu kali aja nanam, udah tinggal ngerawat. Dan bagi yang mungkin malas nyiram tiap hari, itu bisa dengan metode ini terselesaikan, karena nutrisi yang kita siram ke tanaman itu kalau tidak terserap sama akar itu tidak kebuang, tapi tertampung di kaleng cat yang ada di bawah. Nah, dari kaleng cat ini kalau nanti sudah kurang di atas, semua kering, itu dengan kain flanel tadi akan ada parembesan ke atas, sehingga nutrisi tetap terjaga, air tetap terjaga, dan tanaman akan tumbuh optimal. Nah, ini saya lihat ya, saya perlihatkan bagaimana proses pembuatan media untuk budidaya tanaman, khususnya saya cabai ini sekarang ini, di dalam pot dan kaleng bekas cat. Nah, jadi di video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana membuat ini ya, potnya untuk irigasi kapiler. Jadi ini pakai kain flanel nih. Ininya udah dibolongin tuh. Potnya sudah dibolongin, pakai itu aja kemarin. Pakai obeng dipanasin. Ini udah bolong, kita masukin ke sini nih, tuh di belakang. Ini juga sama nih, masukin aja ke sini, masukin ke sini. Nah, biar nanti nggak terlalu ke dasar ya, biasanya saya ganjal. Nah, diganjalnya ini
pakai busa atau pakai apa, tapi saya pakai ini bekas rockwool ya. Sini nah, kan jadi tarik tuh, tarik seperti ini. Nah berarti kan tuh di bawahnya gini, nah di bawahnya seperti ini, di atasnya seperti ini. Tinggal nanti ditaruhin tanaman di sini, tutup tanah, taruh di sini. Oke, nah ini saya sudah siapkan bibit cabenya tuh di polybag. Nanti kita akan masukkan ke pot ini yang sudah ada rockwool sama ini. Kita buka aja ini sudah lama nih tuh, akarnya sudah ada, jadi langsung aja ke sini tuh, udah jadi kan. Sini tinggal kita tambahin tanah. Nah ini dia, tinggal dirapiin, dibuat di tengah tuh. Nah seperti gini tuh, di bawahnya pegang tuh, di bawahnya seperti ini, jadi tanahnya juga nggak jatuh tuh waktu banyak bolongannya, biar oksigen banyak. Oke, nah setelah jadi ini ada ember yang sudah ada nutrisinya. Nah untuk selanjutnya ini ada ember bekas cat ya, nah, bekas cat kemarin, terus saya sudah bolong ini di sini. Tujuannya buat apa? Kalau hujan kebanyakan bisa kebuang di sini biar nggak terlalu sampai atas, karena kalau lihat dari pot yang ada ya, pot ini kalau dimasukin tuh masuk ke dalam, jadi kalau terlalu tinggi nanti terendam terlalu banyak. Jadi kasih lubang ini, jaga-jaga juga kalau nanti akarnya terlalu banyak, kita kasih nutrisi bisa dari lubang ini. Jadi ini potnya, terus kita kasih ini cairan nutrisi, saya sudah siapin juga, kita isiin aja di sini ya. Ini nah di sini cairan nutrisinya. Selanjutnya tinggal ini kan tadi tanaman yang sudah dimasukin ke pot. Nah ini di bawahnya sudah ada juga kain flanelnya, tinggal ditaruh di atasnya di sini. Nah seperti ini tuh, jadi ini modelnya. Dengan proses seperti ini cukup dikontrol aja setiap hari kebutuhan nutrisinya, dikontrol ketersediaan nutrisi di dalam kaleng cat. Nah itu kalengnya itu saya bolongin. Tujuannya dibolongin pertama supaya pada saat nanti ada kelebihan air, bisa musim hujan atau pada saat kita nyiram kebanyakan, itu air tidak penuh sampai ke atas sehingga tidak menggenangin akar yang ada di atas, sehingga itu untuk kontrol jumlah cairan di dalam kaleng. Keduanya itu sebenarnya buat sarana oksigen juga sih, karena kalau ada bolong kan berarti akar masih dapat oksigen. Yang ketiganya itu buat kontrol juga, kontrol ngeliat apakah memang nutrisi masih ada atau sudah habis. Nah itu fungsinya kaleng itu dibolongin. Dan untuk satu pohon cabai yang saya pergunakan, kalau musim hujan ini bisa seminggu lebih saya baru ngasih itu nutrisinya. Tapi kalau musim panas biasanya 3-4 hari sekali baru ditambahin nutrisi dari atasnya.
sehingga cukup efisien ya, karena tidak ada yang kebuang, semuanya terserap sama tanaman. Jadi inilah hasil-hasil tanaman cabai yang saya budidayakan ya di rumah. Ada cabai ini biasa yang bisa dimakan ya, semua cabainya semua bisa dimakan, tapi ini cabai yang dari dapur yang saya bibitkan sendiri, saya semai sendiri. Dari cabai biasa saya semai. Nah ini hasilnya cukup bagus, subur, perkembangannya luar biasa, dan buah-buahnya lebat dan besar juga. Ada juga cabai buat cabai hijau ya, buat tahu, biasanya teman makan tahu Sumedang. Nah ini juga bagus ya, terlihat subur, semua tunas-tunasnya menghasilkan bunga, dan tanaman terlihat segar. Ada juga saya budidaya, sekarang tertarik budidaya cabai hias. Nah, karena ini unik ya, maksudnya ternyata cabai beragam macamnya ya. Ada Maya Acapulco, ada Raja Matas, ada Sweet Italian, banyak, ada Sparkle. Ini saya coba karena selain memang indah untuk dilihat, ternyata bisa juga untuk dimakan. Nah ini saya coba juga dengan metode tadi yang pakai cat, kaleng cat, dengan pakai pot yang banyak lubang-lubangnya. Ini juga pertumbuhannya bagus, hasilnya bagus, sehingga ini bisa punya nilai jual. Ini sudah banyak yang ke rumah yang mau membeli itu pohon-pohon yang saya buat, yang saya tanam sekalian medianya. Cuma sampai sekarang saya memang baru 1-2 yang saya jual, karena saya lagi nyoba ini sampai sejauh mana produktivitas tanaman yang saya pakai itu nanti bisa bertahan di luar. Nah jadi ini juga yang buat teman-teman, siapa tahu dengan hobi ini, dengan cara budidaya ini bisa menjadi salah satu ide untuk ide usaha, untuk menjadi peluang usaha. Ada beragam macam yang nanti kita bisa bisa kita konversi dari ide menjadi bisnis. Pertama bisa jual nanti cabenya, budidayanya. Kedua pohon cabenya, bukan cabenya. Yang kedua pohon cabenya termasuk instalasinya. Karena ini juga menarik pada saat nanti, sekarang kita tanaman hias itu sesuatu yang nggak bisa dikonsumsi, tapi dengan cabai hias itu selain nanti indah, juga produknya bisa dikonsumsi. Sehingga ini bisa salah satu ide buat teman-teman yang sekarang ini tertarik di budidaya tanaman, boleh contoh ini cara budidayanya. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.